Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Hendriman lagi, NPM 19081010165 dari mata kuliah Teknik Optimasi. Di sini saya akan membahas tes tugas saya, yaitu mereview 5 jurnal beserta perbandingannya. Yang jurnal pertama yang berjudul Optimalisasi Tata Letak Ruangan untuk Rumah Tinggal Menggunakan Algoritma Genetika. Untuk permasalahan yang diselesaikan yaitu penentuan tata letak ruangan rumah tinggal menggunakan algoritma genetika untuk mendapatkan ruangan rumah yang tepat dan sesuai dengan lahan yang tersedia. Dengan merancang ruangan yang baik diharapkan menimbulkan kenyamanan, keamanan, dan keindahan bagi penghuninya. Untuk data yang dijadikan sampel penelitian yaitu terdapat 9 daftar ruangan yang harus ditempatkan pada sebidang tanah dengan luas 12 meter kali 15 meter akan dibagi ke dalam grid berukuran 1 meter kali 1 meter sehingga terdapat 180 grid dan kombinasi solusi sebanyak 9/180. Untuk rangkaian skenario-nya, yang pertama representasi struktur kromosom, kedua membangun fungsi kecocokan, ketiga proses algoritma genetika, pembangkitan populasi awal, evaluasi fungsi kecocokan, dan seleksi. Untuk desain flowchart algoritmanya bisa dilihat di samping kanan. Dan selanjutnya untuk hasil dan analisa jurnal pertama, yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan tata ruang disesuaikan dengan standar atau aturan sesuai dengan fungsi dan hak akses masing-masing ruangan. Semakin kecil nilai pelanggaran atau semakin tinggi nilai kecocokan pada kromosom, maka semakin baik kromosom itu untuk dipilih sebagai solusi, dan solusi tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk denah rumah. Dan selanjutnya untuk jurnal kedua yang berjudul Optimalisasi Penempatan Halte Transmetro Bandung atau TMB menggunakan algoritma genetika. Untuk permasalahan yang diselesaikan yaitu penentuan penempatan pemberhentian kendaraan atau halte bus rapid transit atau BRT untuk memperoleh tatanan transportasi yang baik. Optimalisasi penempatan halte TMB ini menggunakan algoritma genetika untuk memperoleh solusi yang optimal. Data yang dijadikan sampel penelitian ini adalah koridor 4 dengan rute Lewi Panjang sampai Antapani sebagai data lintasnya memiliki jarak tempuh kurang lebih 25 km. Untuk rute dari koridor tersebut kemudian akan dijadikan suatu lintasan yang terbagi oleh grid yang merepresentasikan area dengan jarak 25 meter, sehingga untuk lintasan yang memiliki jarak tempuh 25 km akan terbentuk grid sebanyak 1000 grid. Untuk rangkaian skenario-nya, yang pertama representasi struktur kromosom, membangkitkan populasi awal, membangun fungsi kecocokan, seleksi, persilangan, mutasi, dan yang terakhir pengerjaan evolusi. Untuk desain flowchart algoritmanya bisa dilihat di pojok sisi kanan. Dan hasil dan analisa untuk jurnal kedua yaitu penelitian ini menghasilkan sistem yang dioptimalkan untuk penempatan halte Transmetro Bandung menggunakan algoritma genetika. Sebanyak 5 pengujian dilakukan dalam penelitian ini dan hasilnya nilai pencocokan maksimum adalah 2296,34 dan untuk generasi evolusi adalah 125 dan waktu pemrosesan adalah 2375 detik. Dan selanjutnya untuk jurnal ketiga yang berjudul Optimalisasi Lahan Tanah untuk Area Rumah dan Jalan Menggunakan Algoritma Genetika. Permasalahan yang diselesaikan, optimalisasi sebidang tanah menggunakan algoritma genetika ini digunakan, bisa dimanfaatkan dan dibangun fasilitas yang tepat dan maksimal. Untuk data yang dijadikan sampel penelitian, penempatan area rumah dan jalan pada lahan yang direpresentasikan dalam grid berukuran 1 meter persegi, maka dengan luas lahan 2905 meter persegi menghasilkan 2905 grid atau gen yang akan diisi oleh 6 tipe kafling dan kriteria tertentu. Untuk rangkaian skenario-nya, pertama perancangan sistem optimalisasi, identifikasi atribut, representasi struktur kromosom, bangun fungsi kecocokan, membangkitkan populasi awal, evaluasi fungsi kecocokan, proses seleksi rank based fitness, proses persilangan, proses mutasi swap mutation, dan yang terakhir pengertian generasi. Untuk desain flowchart algoritmanya bisa dilihat di sisi kanan.
Untuk hasil dan analisanya, pengujian terhadap perangkat lunak optimalisasi area rumah dan jalan dilakukan pada lahan sampel, dan hasil akhir dari proses tersebut adalah terbentuknya tampilan dalam bentuk denah area rumah dan jalan yang ditempatkan kavling. Untuk jurnal keempat yang berjudul Rancangan Optimalisasi Tata Letak Tempat Sampah Menggunakan Algoritma Genetika, permasalahan yang diselesaikan yaitu merancang penempatan tempat sampah menggunakan algoritma genetika di suatu lokasi atau daerah untuk mengoptimalkan kebersihan dan kegunaan dari tempat sampah tersebut. Untuk data yang dijadikan sampel yaitu berdasarkan pengumpulan data diperoleh dari peninjauan daerah di sekitar Binus University. Untuk rangkaian skenario-nya, pertama, mutasi yang harus memiliki nilai awal yang diisi dengan genom yang memiliki kombinasi gen yang acak. Kemudian dicari nilai fitness-nya masing-masing anggota populasi. Setelah masing-masing anggota populasi memiliki nilai fitness, dilakukan seleksi untuk membentuk populasi yang baru berdasarkan nilai fitness yang terbaik. Untuk proses ini dilanjutkan dengan persilangan dua anggota populasi untuk mencari anggota populasi baru lainnya. Teknik yang digunakan adalah Rothle-Weil. Setelah persilangan terjadi, dilakukan proses mutasi, kemudian dilakukan secara berulang hingga anggota populasi lengkap. Dan untuk hasil analisanya, setelah melakukan analisis dan perancangan program simulasi optimalisasi tata letak tempat sampah dengan algoritma genetik, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa algoritma genetik ini mampu memberikan hasil optimal yang dalam penentuan tata letak tempat sampah secara ilmiah melalui perhitungan yang ada. Untuk desain dan flowchart algoritmanya bisa dilihat di samping kanan tersebut. Untuk jurnal kelima yang berjudul Optimasi Algoritma Genetik untuk Permasalahan Tata Letak Mesin. Permasalahannya di sini yaitu sasaran masalah tata letak mesin adalah untuk menemukan penempatan lokasi mesin yang sesuai di dalam suatu sel. Metode algoritma genetik digunakan untuk memecahkan masalah tata letak memiliki sasaran memperkecil pergerakan setiap bahan yang diproses oleh mesin-mesin di dalam sel. Untuk data yang dijadikan sampel, yang pertama urutan operasi bahan, kedua dimensi mesin, tiga matriks frekuensi alur pergerakan bawah dari mesin satu ke mesin yang lain, yang keempat area mesin yang diperlukan untuk memperkirakan ukuran sel dan jarak antar mesin. Desain algoritma yang digunakan, algoritma genetik ini menggunakan teknik pencarian meniru proses evolusi biologi karena biaya yang berhubungan dengan tata letak sebanding terhadap jarak yang dilalui oleh bahan. Algoritma genetik dikembangkan untuk permasalahan tata letak mesin memiliki sasaran memperkecil jarak yang dilalui oleh bahan. Dalam perumusan, biaya diasumsikan tetap, sehingga resultan tata letak akan benar-benar memperkecil ongkos jarak perjalanan. Tata letak single row merupakan kasus khusus permasalahan dapat dipandang sebagai masalah pengurutan mesin. Jadi dapat dipecahkan ke dalam dua langkah terpisah. Yang pertama mengurutkan mesin, yang kedua membangkitkan tata letak aktual. Pada langkah pertama, urutan mesin telah dibangkitkan dan langkah kedua tata letak aktual diciptakan menurut urutan dan keperluan geometris mesin. Ide dasar algoritma genetik dalam proses ini adalah menciptakan tata letak aktual menurut urutan dan keperluan geometris mesin. Hasil dan analisa. Pada contoh simulasi permasalahan tata letak diberikan 5 mesin yang akan mengolah 5 bahan dengan data keperluan optimisasi diberikan pada catatan tambahan. Dengan mengikuti prosedur pada algoritma konvensional, tata letak terbaik ditemukan pada urutan mesin 1, 4, 5, 2, 3. Setelah tata letak ditemukan, setiap alur bahan disesuaikan dengan urutan mesin di dalam sel dan dihitung jarak perjalanan yang dilalui setiap bahan, sehingga ditemukan minimasi jarak perjalanan sebesar 1643. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar di atas. Untuk pada persoalan tata letak dengan 5 mesin, hasil tata letak optimal ditemukan dengan urutan 1, 4, 5, 2, 3 dengan fungsi fitness sebesar 1643. Untuk gambarnya bisa dilihat pada atas tersebut. Terima kasih
atas perhatiannya. Bila ada kesalahan atau kekurangan maupun kelebihan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.